Fiturnya disunat habis. Tapi di sini tidak terjadi. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Yes, di samping kami adalah sebuah BYD Seal. Yang mana di 2024 mereka sebenarnya baru jualan di bulan Juni. Baru delivery. Mungkin sudah jualan dari awal tahun 2024, cuma baru mulai delivery 2024 Juni. Tapi mobil ini sudah menjadi mobil EV kedua terlaris di Indonesia. Dan BYD sendiri sudah menjadi brand yang menjual EV paling laris di Indonesia. Yes, dan dia bisa menggeser pabrikan-pabrikan yang lebih dulu sudah jualan di Indonesia ya. Keren banget sih menurut kami. Nah, pada video kali ini kami ingin membahas 5 alasan kenapa si BYD Seal, yang mana sebenarnya notabene adalah sebuah sedan, bisa menjadi sangat laris di Indonesia. Karena seperti kita tahu, di Indonesia itu sebenarnya udah mulai nggak terlalu suka sedan. Mulai nggak terlalu suka sedan, atau memang dipaksa untuk nggak suka sedan. Lebih baik kita langsung bahas aja yuk. Ini dia 5 alasan kenapa BYD Seal bisa laris di Indonesia. Yes, kami akan bilang ada 5 alasan kenapa BYD Seal bisa menjadi laris banget, yang padahal dia adalah sebuah sedan bentuknya. Yang pertama yaitu adalah orang Indonesia kangen sedan sebenarnya. Ya, karena kita tahu sebenarnya basicnya orang Indonesia itu sebenarnya tetap suka sedan kok. Tahun 90-an aja kita tahu, 2000-an awal itu sedan masih bertebaran ya. Seperti kita tahu 90-an tuh malah masih didominasi sama sedan. Memang Kijang waktu itu sudah mulai naik, tapi ya mostly masih banyak sedannya. Seperti Corolla lah, terus juga Soluna lah dulu, ada City, ada Civic. Itu masih banyak banget zaman-zaman itu. Berlanjut ke 2000-an awal juga dulu sempat Lancer juga laris lah segala macam. Itu masih lanjut. Cuma memang pajak di Indonesia mulai tidak terlalu adil lagi terhadap mobil dengan bentuk sedan, yang mana PPNBM-nya lebih tinggi biasanya. Nah, di BYD Seal ini, berkat dia memang dapat keringanan sebuah mobil EV yang mana pajaknya sangat terjangkau sekali, membuat harga mobil ini jadi masih sangat terjangkau dan achievable. Tiap tahunnya bayarnya nggak terlalu banyak mahal, dan juga membayar pertama kali juga nggak terlalu mahal gitu ya. BYD Seal sendiri sudah tahu dibentuknya sedan. Ini dia tampangnya ya, kita nggak usah jelasin lagi, tampangnya kita udah pernah bahas gitu ya. Dia sebenarnya kalau lihat dimensinya, dia panjangnya di 4.800-an mm. Artinya dia sudah kelas-kelas sedan yang sudah kelasnya Toyota Camry, Honda Accord, yang memang panjangnya di 4.800-an. Kalau kayak si Civic dan juga Altis itu kan memang masih di 4.600-an sampai 4.700-an. Ini sudah 4.800, jadi memang panjangnya sudah kelas-kelas seperti itu gitu. Dan kalau kita tahu harga mobil-mobil di kelas itu, seperti kita tahu aja Accord yang masih hybrid saja sudah 999 juta. Camry 900-an juta juga. Jadi menurut kami ini masih sangat value for money sekali dengan harganya dan segala macamnya. Desainnya juga bagus ya, sedan gitu. Dan bahkan dia lebih mirip ke arah sedan-sedan Eropa, yang mana bagian belakangnya dia kayak agak mipih gitu ya. Keren banget gitu ya. Mulai dari depan, dari samping gitu ya, dengan velgnya yang juga lumayan besar ini dengan mengipas. Dia konfigurasi 235/45R 19 inci. Untuk sebuah sedan itu gede banget. Bahkan ada sebuah SUV masih pakai 17 inci atau 18 inci. Ini 19 inci di sebuah sedan gitu. Lanjut pada bagian belakang juga desainnya lagi-lagi juga makin bagus lagi. Lampunya kalau misalnya lagi mati begini dia full mikanya putih, tapi kalau menyala dia dari garis-garis gini dia warnanya merah, jadi terasa sangat premiumnya sekali. Diffusernya juga di belakang sini juga bertajam gitu ya, berarti tandanya ini benar berguna walaupun dia
tidak ada knalpot, tapi diffuser ini sangat berpengaruh sekali dengan aerodinamis dari mobil ini gitu. Design wise, yang mana orang sebenarnya juga masih suka sedan sebenarnya, ini berasa mobilnya sangat oke sekali, yang membuat mobil ini jadi laris manis. Yang kedua yaitu adalah fitur, yes. Kayak kalau kami melihat BYD itu dari varian yang paling bawah sampai varian paling tinggi seperti si Seal seperti ini, itu semuanya banyak banget fitur-fiturnya. Kita bisa lihat fiturnya, kita bisa lihat tadi di layarnya sudah bisa berputar ya dengan bagus sekali. Dia mau putar kayak gini bisa, mau putar lagi vertikal, dibikin vertikal juga bisa. Mobil yang sangat luar biasa lengkap sekali, dan pengaturan mobilnya juga banyak banget di sini. Ini untuk mengatur AC-nya aja banyak banget. Tapi saya memang untuk pengaturan AC-nya, dia kalau untuk arah semburannya memang semuanya dari layar head unit ya, berbeda dengan adik-adiknya yang masih bisa diatur dengan pakai tangan aja. Kalau ini kan dia pengaturan AC-nya harus pakai arah gitu ya, kita harus ngarahin sendiri. Tapi dia sudah dual zone climate control kanan dan kiri, dia bisa ventilated seat, dia sudah bisa heated dan cooling seat di depan, bagus banget nih, lengkap banget nih, bahkan bisa heated windshield-nya juga untuk spionnya. Jadi kalau misalnya spionnya berembun dia juga masih bisa gitu ya. Dan dia juga bisa dingin tuh, mau 2 level masih bisa, panasin juga ada 2 level, ada air purification, dia ada 8 ini, terus juga banyak banget pengaturan mobil lainnya, yang mana bahkan kita bisa mengatur sistem ADAS-nya sudah lengkap sekali, driving intelligent cruise control atau itu adaptive cruise control, driving assist, active safety gitu ya, parking assist, semuanya lengkap banget. Dan dia sudah ada vehicle juga, mode steeringnya juga bisa diganti, mau yang sport, mau yang comfortable. Dia sudah ada Apple CarPlay, Android Auto, dia sudah lengkap. Dan fitur-fitur di tengah sini juga banyak banget. Kamera 360-nya juga lengkap ya menurut kami. Jadi kalian kalau mau 3D view juga bisa nih, di sini lengkap banget, banyak. Dan tombol masih, tapi enak ya, juga masih ada tombol shortcut seperti kayak misalnya mau gedein volume atau ngecilin volume masih ada dari sini. Tuas transmisinya juga nggak generik kayak semua brand yang rata-rata udah pada pindah sini. Dia masih di sini, bagus, dan dikasih kaca gini, berasa premium banget. Dan kalau mau P tinggal pencet P. Masih ada tombol start stop kayak yang rata-rata di mobil Cina udah mulai menghilang gitu ya. Drive mode-nya juga ada normal, eco, dan sport. Mode-mode berkendara di sini juga lengkap banget. Ini padahal yang kami review masih yang varian premium, bukan yang performance. Head up display ada, terus juga lampu-lampunya sudah LED, ada panoramic roof, yang walaupun panoramic roof yang untuk bukanya cukup complicated. Kursi-kursi semua sudah elektrik, pengaturannya yang depan dan sudah full leather gitu ya. Lengkap banget fitur-fiturnya, dan juga bahkan dia sudah ada ruang penyimpanan juga di bagian dalam sini. Dan audionya sudah pakai DIN audio, yang mana DVN audio ini sangat terasa premium sekali. Fitur yang menarik juga di mobil ini adalah dia juga sudah dilengkapi dengan ADAS yang lengkap. Ya, meskipun ini varian yang kami coba adalah yang varian premium, bukan yang varian performance, varian paling tinggi. Cuma di sini ADAS-nya sudah sangat banyak ya, bukan dikurangi sama sekali. Kalian sudah bisa mendapatkan lane keeping assist, adaptive cruise control, lane departure warning, blind spot monitoring, terus juga sudah ada kamera 360 gitu ya. Dan bahkan ya kamera 360-nya, bahkan kalian kalau mau nyalakan kamera 360-nya di kondisi sambil jalan di kecepatan berapapun, itu dia tetap bisa nyala ya, kamera 360 yang mau 3D view-nya tetap bisa jalan. Seakan-akan tuh BYD kayak pin pamer OS atau operating system dari si head unit mereka tuh kuat banget. Biasanya kalau mobil-mobil lain ya, mau asal China, mau asal Eropa gitu ya, kecepatan di atas 40 km per jam, mentok-mentok mereka sudah otomatis mati. Kalau BYD ini lagi kecepatan 60 km per jam aja masih nyala terus. Dan ini masih mode yang 3D view. Jadi seakan-akan kita kayak pakai live feed mobilnya berjalan gitu ya. Ini sangat jarang sekali terjadi di sebuah mobil. Ini mereka pengen show off operating system mereka sih. Jadi selain dia bentuknya sedan, dimensi wise-nya sedan, tapi dia juga tetap dapat fitur yang bagus. Karena biasanya kalau kita lihat ya di Jepang gitu, Honda City gitu, yang hatchback dapat full features. City sedan, fiturnya disunat habis. Tapi di sini tidak terjadi. Yang ketiga adalah range-nya jauh. BYD Seal yang dijual di Indonesia adalah 2 varian, ada yang varian premium dan ada yang varian performance. Keduanya dibedakan dari tenaganya saja, yang satu dual motor, yang satu single motor, tapi baterainya sama-sama 82,56. Yang satu tenaga di 308 horsepower dan torsi 360 Nm. Yang satunya lagi tenaga di 523 horsepower dan torsinya 670 Nm. Nah, yang lebih tinggi tenaganya, range-nya lebih rendah.
dia itu adalah di 580 km secara NEDC. Sedangkan kalau yang rendah, range-nya lebih jauh, bisa mencapai 620 km secara NEDC. Bayangin aja, 620 km artinya kalau kalian Jakarta sampai Bali gitu ya, kalian cuma butuh 2 kali ngecas aja sama mobil ini. 1200 kilo cuma 2 kali ngecas pakai sedan. Itu perjalanan kayak perjalanan Grand Tourer ala mobil orang-orang Eropa yang kemana-mana keluar mereka kan antar benua, antar negaranya nempel gitu ya. Mereka melakukan namanya perjalanan Grand Tourer gitu ya. Artinya bersama mobil ini kalian udah pakai mobil ini sekali jalan itu udah bisa dapat beberapa negara. Tapi kalau di Indonesia sekali jalan ke Bali gitu misalnya, atau sampai Solo sana jauhan lagi hampir Surabaya, kalian cuma butuh sekali ngecas aja pakai yang varian premium. Kalau pakai yang performance 580 lebih cepat nyampainya ke tempat pengecasan di 580 km karena range kecepatan juga, akselerasinya lebih kencang juga di mobil itu gitu, yang 3,8 detik itu kami pernah coba gitu ya. Ya, menarik mobil ini, range-nya jauh. Jadi kalian juga, dia sudah support DC fast charging juga. Jadi sudah sampai 100 kW juga. Jadi kalian mau ngecas mobil ini nggak akan berlama-lama. Dan kalau beli mobil ini pasti juga sudah dapat otomatis home charging. Jadi nggak perlu ribet ngecas sama mobil ini. Yang keempat yaitu adalah performa, kenyamanan, dan handlingnya dari mobil ini. Yes, kita bahas dulu dari kenyamanan kali ya. Sebagai sebuah sedan, pastinya bantingan suspensinya nyaman. Yes, tadi seperti ke poin 1 ya, kami bilang bahwa orang Indonesia tuh udah mulai kangen sedan sebenarnya. Cuma pajaknya aja emang agak kejam sama mobil-mobil sedan. Yang mana ya seperti kita tahu, mobil misalnya dengan bentuk hatchback dengan platform yang sama, dulu kita pernah ada ya di Indonesia ya, kayak kita ambil contoh aja kayak Honda Jazz, Honda City, Honda Freed. Paling mahal Honda City-nya. Padahal sebenarnya kalau secara membangun mobil, paling mahal cost-nya pasti untuk membangun Honda Freed-nya sebagai MPV. Tapi di Indonesia itu semuanya bisa terbalik kan gitu ya. Jadi ya seperti kita tahu juga, mungkin kalau di Suzuki sempat ada juga kayak Swift, Ciaz, dan juga R3. Tapi yang paling murah R3-nya. Ya gitu. Karena pajak di kita sangat tidak friendly sekali dengan mobil sedan. Nah, tapi hadirlah mobil sedan dan dengan keringanan listrik. Akhirnya jadilah seperti mobil ini. Nyamannya sedan dapat, dan juga sportiness-nya dari sebuah sedan tuh dapat. Sedan tuh lebih nyaman bandingnya suspensinya. Kita ngeliatin pakai BYD Seal nih, ngeliatin speed bumps di ICE BSD yang mana memang ya lumayan tajam-tajam gitu ya. Memang kenapa kami selalu pilih ICE BSD lagi untuk syuting, karena udah coba nih di sekitaran Jabodetabek tempat kami tinggal gitu ya. Paling tajam itu memang di ICE BSD, dan juga paling banyak patahan jembatan juga ada di ICE BSD gitu. Kayak dapat semua ibaratnya ya kalau di ICE BSD ngetes mobil. Jadi berasa banget nih kenyamanan sebuah sedan tuh dapat banget di BYD Seal gini ya. Meskipun dia juga padahal sedan listrik. Nanti tuh bandingan suspensi deg-deg gitu, enak gitu. Dan kekedapan kabinnya juga juara ya. Nih di luar anginnya lagi kenceng, dan dia tambah lagi meskipun yang varian premium dia sudah double glass. Jadi kekedapan kabin tetap juara banget. Jadi nyaman, ayunan suspensinya enak, bandingan suspensinya juga nyaman. Jadi feels di dalam tuh enak. Kadang beberapa mobil misalnya bandingan suspensi bagus, tapi kekedapan kabinnya nggak terlalu bagus. Itu kadang ruining apa yang diterima sinyal ke otak kita. Kadang rasanya jadi mobil sebenarnya nggak senyaman itu, karena mungkin suara masih jedup gitu ya. Tapi karena ini kekedapan kabinnya juga bagus, shock absorbernya juga bagus, ayunannya juga bagus. Jadi semua yang kita terima ke sinyal di kepala kita tuh jadi nyaman semua. Oke, meskipun ini bukan varian performance, varian premium, tapi bagaimana dengan akselerasinya? Langsung aja kita coba. Wah, tetap kenceng, gila. Dan kita bisa memantau ya horsepower ada berapa di sini. Dan 0 sampai 100 meskipun ini bukan varian performance, masih tuntas dalam waktu 5,9 detik. Yes, itu kenapa varian ini juga masih tetap laris di pasaran. Ya, performanya oke. Handling, wah enak banget mobil ini. Handlingnya namanya sedan ya. Dan kami pernah juga diberikan kesempatan oleh BYD Indonesia untuk menjejalnya langsung di sirkuit Sentul. Dan memang mobil ini memiliki
memiliki handling yang bagus, steering feedback yang baik. Memang harus ada yang sedikit diakui, yaitu adalah body roll-nya, meskipun dia bentuknya sebuah sedan masih tetap berasa di sini ya. Tapi kalau ngomongin soal steering feedback, handling, mobil ini masih juara banget. Gampang banget untuk mendapatkan 100 di sini, akselerasi gitu ya, berbelok, dan dia nggak berasa seperti mobil yang akan understeer atau overtorque. Dan sistem traction control juga meng-keep kita dengan baik. Dia juga ada banyak mode berkendara ya, ada normal, eco, dan sport. Dan ketika kita rubah ke mode sport, langsung galak banget mobil ini. Yes, itulah dari sisi performa, dia masih sangat cepat sekali. Yang terakhir adalah harganya yang menurut kami cukup masuk akal. Tapi kalau ngomongin soal harga, kebetulan nih gue punya kenalan temen gue udah lama nih di BYD. Jadi kita ngobrol langsung aja sama dia. Halo Mas Aldi, halo, apa Mas Reza. kabar? Lama gak ketemu. Baik. Iya Alhamdulillah, nih. 2025 ya. Yoi, tetap semangat. Tetap semangat. Oke. Sekarang saya melihat-lihat sekarang sudah di BYD. Yoi dong. Gila. Naik kelas. Naik kelas. Oh, berarti dulu sebelum di mana, Mas? Ada lah. Oke Mas, tadi gue lagi jelasin nih kenapa BYD Seal bisa jadi model EV kedua terlaris loh. Iya kan? Ya, padahal kan biasanya mobil-mobil EV yang laris itu harusnya sebuah MPV wajar ya. Ya dari produk lu juga M6 gitu ya. MPV. Ya. Tapi sedan Mas. Nah, dan gue salah satu omongnya juga ada fiturnya, terus orang kangen sedan, nyamannya sedan, gitu, performanya sedan. Dan terakhir harganya kalau menurut gue gitu loh. Nah, ngomongin soal harga deh Mas. Ini kan kebetulan lagi sama lo nih Mas. Lu dari mana sih nih sekarang? BYD mana sih? Gue pengen nanya. Gue di BYD Cilandak. Di BYD Cilandak. South Quarter. Wih, fancy sekali. Bandung. Wih, kelas. Oke, jadi kalau mau ada yang mau tanya soal BYD bisa hubungin Mas Aldi di sini ya, nomornya ya. Ada di sini. Instagramnya di mana? Instagramnya di BYD Cilandak Jakarta. BYD Cilandak Jakarta, ada nomornya juga. Nomornya di mana Mas? Sebutin. Nomornya di 0812 984 21124. Oke, balik lagi pertanyaan gua. Harganya Mas. Harga Boleh dong. Kan ada dua varian ya. ya. Premium sama performance. Betul. Boleh disebutin deh. Oke, kalau untuk di premium ya, di tipe bawahnya itu harga di 629 juta. 629 juta. Betul. Untuk yang performance nih ya, yang AWD di harga 719 juta. Wah, ya gimana nggak dibilang worth it ya? Nah, makanya Coba bayangin kelas dimensi segini, ya, pasti harganya udah 900 juta. betul. Mungkin kalau diganti logo aja udah di atas 1 M. Wah, iya. Iya, belum dapat keringanan pajak. Berapa pajaknya setahun ini? Pajak per tahunnya 143.000. Wah, Mas, Vario gue lebih mahal. Wah, gila, beat kalian nih yang lagi nonton masih pakai beat, mungkin bayar pajaknya lebih mahal ya kan? Jauh. Gue juga mahal banget. Iya, makanya kan. Nah, tapi walaupun tapi segitu masih mungkin beberapa orang nggak bisa langsung hajar cash dong. Ada nggak promo-promo menarik dari lo nih? Oh, ada dong promo-promo menariknya. Apa ya kan? tuh? Pertama, kalau mau promo kredit sih kita bisa pakai DP di 10% nih. 10%? DP-nya sih mulai di 66 jutaan aja. 66 jutaan aja. Terus bisa juga kita pakai sistem 2 kali bayar. 2 kali bayar. Oh, 50-50. 50 itu udah include sama asuransi. Wah, Selama keren. Jadi 1 tahun itu. Jadi bayarnya DP-nya dulu, habis itu penyelesaiannya kapan? Di bulan ke-12 penyelesaiannya. Bulan ke-12. Berarti nanti bayar dulu mobil di delivery ke kita. Baru nanti di bulan ke-12 bayar sisanya 50%-nya. Jadi nyicil. Nggak pakai cicilan berarti. Nggak pakai nyicil, bayarnya nanti. Wah, itu sih minimal 50%, di 50% ya. Cakep. Tapi kalau misalkan mau dibikin 70-30 juga bisa. Masih bisa ya. Masih aman. Yang penting sistemnya di 2 kali bayar. Untuk garansinya itu di 8 tahun. 8 tahun baterai kan? Baterai 8 tahun, di motor listriknya juga 8 tahun. Jadi ya nggak usah masalah ya, dan kalau BYD ganti pemilik masih bisa lanjut kan? Itu dia di BYD itu ganti pemilik, waranti tetap berjalan. Nah, jadi berarti selesai nyicil di 5 tahun, kalian misalnya mau ganti baterai dulu biar fresh lagi, terus jual ke orang masih punya garansi 3 tahun lagi. Nah, masih aman. Iya. Dan juga kan kita nggak ada batas jarak tempuh selama setahun juga nih. Nah, itu juga kan. Itu penting tuh, karena kan di sebenarnya kan seumur hidup. Terus ada yang menarik lagi, kita delivery-nya itu juga masih pakai towing.
Nggak Wih, boleh delivery enggak. bawa, nggak mungkin Mas Aldi yang datang ke rumah ya? Enggak. Nggak boleh ya? Atau Nggak boleh saya yang bawa mobilnya, nanti pakai towing. delivery towing. Delivery Jadi towing. bagus mobilnya kilometer dari fresh lah, ibaratnya cuma Betul. pas di kilometer dinaikin ke towing lah ya. Ya kilometer ya pas di test ride lah ya. Iya, yang iya, biasa iya. gitu, gitu. Naik Terus, dikit normal lah. terus ada surat jalan juga. Selama berapa kali? Ya sebenarnya kita sampai STNK jadi. Sampai STNK jadi. Betul, Wah, ada surat jalan sampai STNK jadi. Jadi teman-teman nggak perlu nunggu Mas kirim mobil pas STNK jadi, nggak usah. nggak usah. Itu yang lama. Itu penting itu. Karena beberapa brand nanti, Pak ini udah habis STNK tapi belum jadi, suruh bayar kita. Iya. Surat jalan, Suruh beli juta-juta surat jalan. juga lumayan. Lumayan dong, ya kan. Nah, Japri aja ya. Japri aja langsung. Japri Mas Aldi, kalau kalian misalnya sesuai dengan kebutuhan para civities, lagi pengen banget BYD Seal nih ya. Test drive-nya juga oke sih. Test drive dulu aja nih, minta nih kayak kami lagi butuh konten makanya ngonten Mas Aldi. Dengerin gue pindah ini nih, gue konten dong BYD Seal nih. Kita konten gini kan. Kan para civities kalau mau sesimpel kayak kami mau test drive aja bisa langsung hubungin Mas Aldi ya. Bisa langsung, nanti saya langsung ke rumah lah. Atau mau janjian di kantor juga Tuh, bisa. orang kantor juga di tengah-tengah. Iya betul, di tengah kota. Iya, Anti aman, kantornya anti ganjil genap. Ya aman. Apa? Ya mobilnya juga ada ganjil genap Betul sih. Mobil juga anti ganjil genap. Lu nggak punya mobil yang kena ganjil genap Mas, masalahnya satu pun nggak ada. Kayak harus beli mobil listrik. Pak. Iya, ini gue belum lagi. Racunin terus. Ada yang murah nggak Dolphin? Wah. Nah untuk teman-teman civities juga, kalau ya saya juga BYD bukan jual seal aja sih. Iya kan, aja sih. semuanya kan ada ya. Ada BYD M6 untuk di kelas MPV-nya. Wah, Terus itu menarik tuh. ada lagi BYD atau 3 itu di kelas SUV. Ada lagi di BYD Dolphin di kelas hatchback. Iya. Kita bahas M6 dulu deh, yang paling laris tuh. M6. Berapa sih harganya sekarang? Mas? Harga M6 di angka 419 juta untuk tipe superior. Oh, yang paling tinggi ya? Nah, yang paling tinggi. Oh, Itu masih M6 oke ya. tapi dia ada yang 7 seater atau yang Captain captain seat, yes. Selisih harga lumayan. Superior sama sih ya, promonya ya DP mulai dari di 10% aja sih. Angsuran berapa tuh kalau yang 10%? Angsurannya itu 10,2. Oh, masih 10 jutaan ya. Iya, Itu 10 jutaan. kalau budgetnya 10 jutaan, sayang keluarga. Betul. Terus juga dia pengen apa? Bebas ganjil genap. Wah, Mending yang M6 ya kayaknya ya. benar, itu DP 10%, mau di 2 kali bayar juga bisa. 2 kali juga ya juga cukup lumayan sih, juga banyak yang pakai promo nih BYD ya. 2 kali bayar di M6 itu pertama dibayar 227 juta. Oke. Dan nanti di Kalau bulan lunasan? ke-12 itu bayarnya di 209.500.000. Oh, malah lebih murah ya. Mungkin di awal karena ada admin karena asuransi kita dan segala ada- macam ya. Betul, karena ada asuransi itu juga tanpa bunga sih. Iya, iya, iya. Langsung aja Japri lah ya, Oh, di Japri. bawah harga ini. Di bawah harga price list ya. Betul lah. Oke, jadi kalau kalian misalnya mau BYD, seluruh varian BYD mau mulai dari M6, Dolphin, atau 3 sampai Seal yang kami bawa ini mau di test drive dulu juga boleh Mas ya? Bisa. Mau promo-promo yang menarik juga langsung hubungin aja Mas Aldi. Bisa. Instagramnya di mana Mas Aldi? Di Cilandak, Jakarta. Dan nomor teleponnya di mana? Di 0812 984 21124. Yes, itu dia CVTs. Oke Mas Aldi, thank you banget udah ngobrol-ngobrol nih. Nih ya. So CVTs, thank you banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia, dan bagi kalian tertarik untuk meminang BYD bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.